warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 LKA. Perkenalkan, saya Rahmali Nurafiani. Saya Resti Rafatnasis. Saya Cahaya Devita. Saya Siva Saputri. Dan dalam rangka mengerjakan proyek sejarah dan bahasa Indonesia, kami sedang berada di Benteng Pendem Cilacap. Ayo ikuti keseruan kami di sini. Sejarah Benteng Pendem. Benteng Pendem merupakan sebuah benteng pertahanan yang dibangun oleh tentara kerajaan Belanda pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dibangun antara tahun 1861 sampai 1879 di sekitar ujung pantai Teluk Penyu. Benteng ini dibangun kemudian ditimbun dengan tanah dan ditanami tumbuhan peredu sehingga tidak terlihat seperti adanya benteng. Bangunan ini diberi nama Kusbaterij op de Lancong Telanjap, yang artinya tempat pertahanan pantai di atas tanah yang menjorok ke laut yang menyerupai bentuk lidah. Benteng ini memiliki konfigurasi yang masih kokoh. Di antaranya barak, klinik, terowongan, penjara, ruang amunisi, ruang tembak, parit yang mengelilingi benteng, serta landasan meriam yang dibuat tahun 1882 dan masih banyak bangunan lainnya. Sejarah Benteng Pendem 1. Pada tahun 1861 sampai dengan 1879 digunakan sebagai markas tentara Belanda dan pertahanan pantai di Pulau Jawa dengan luas 10,5 ha. 2. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 digunakan sebagai markas Dal Nippon, Jepang, menyerah pada tahun 1945. 3. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950 Benteng Pendem diambil alih oleh tentara Belanda karena Jepang menyerah kepada sekutu. 4. Pada tahun 1950 sampai dengan 1952 benteng ini diterbengkalai. 5. Pada tahun 1952 sampai dengan 1962 Benteng Pendem menjadi markas tentara Banteng Loreng Kesatuan Jawa Tengah. 6. Tahun 1962 sampai dengan 1965 digunakan sebagai tempat latihan pertempuran dan pendaratan laut oleh RPKAD, sekarang Kopassus. 7. Tahun 1965 sampai dengan 1986 benteng terbengkalai dan terlantar. 8. Tahun 1986 sampai dengan 1987 proses penggalian Benteng Pendem oleh pihak ketiga. 9. Pada tahun 1987 sampai dengan saat ini Benteng Pendem dibuka sebagai daya tarik wisata edukasi. Yang pertama tadi, kami memasuki ruang terowongan sepanjang 113,94 meter dan lebar 3,10 meter yang dibangun pada tahun 1868. Di dalam terowongan terdapat ruangan perwira dengan bentuk setengah lingkaran. Yang kedua, kami memasuki ruang amunisi atau mesiu. Terdapat 2 lokasi yang terpisah. Masing-masing lokasi terdapat 3 ruangan. Ruang akomodasi panjang 25,45 meter, tinggi 5,10 meter. Di dalam ruangan akomodasi terdapat 6 ruangan. Ruang kesehatan atau klinik yang dibangun pada tahun 1879 yang terdiri dari 2 ruangan dengan ukuran 8,74 x 3,75 meter dan 5,24 x 3,77 meter. Selanjutnya merupakan ruang akomodasi yang panjangnya 25,45 meter dan tinggi 5,10 meter. Di dalam ruang akomodasi terdapat 6 ruangan berukuran 2,54 kali 2,45 meter, tinggi 2,45 meter. Ruang penjara yang dibangun pada tahun 1861
sebanyak 3 bangunan yang terpisah. Masing-masing bangunan penjara terdapat 3 ruangan. Ruang senjata ada 3 ruangan berukuran 2,54 kali 2,45 meter. Di dalam ruangan tengah, bagian atas terdapat lubang yang digunakan untuk mengirim amunisasi ke atas ukuran 1 kali 1 meter. Selanjutnya adalah ruang barak yang dibangun pada tahun 1877 dengan panjang 103 meter yang terdiri dari 14 kamar. Masing-masing kamar dengan ukuran 904 kali 502 meter. Bentuk bangunan yang sama. Dan selanjutnya kami pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Nusa Kambangan. Di sini kami hanya sempat memvideo di bagian depan saja karena memang jalan untuk masuk ke sana cukup susah dan sangat melelahkan. Karena di sini kami pun sudah sangat kelelahan untuk menuju ke Pantai Pasir Putih. Tapi lelah kami pun terbayarkan ketika melihat pesona pemandangan Pantai Pasir Putih yang benar-benar sangat indah. Menurut kami, situs sejarah merupakan situs yang sangat penting karena situs sejarah merupakan salah satu saksi bisu dari perjuangan para pendiri bangsa Indonesia dalam mengusir para penjajah. Mari kita terus lestarikan situs sejarah yang ada di Indonesia ini karena situs sejarah merupakan satu-satunya saksi sejarah yang masih ada hingga sekarang ini.